Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ibnu Mapping. Baiklah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman yang ingin belajar drone atau drone untuk pemula, mulai dari persiapan drone-nya sampai nanti penerbangan hingga pengambilan foto dan video. Di video ini saya akan bahas tentang drone-nya, fungsi-fungsi dari remote-nya, fungsi-fungsi dari aplikasi penerbangan yang kita lakukan nanti. Untuk jenis drone yang saya gunakan yaitu saya menggunakan drone Mavic R2S. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah bersama drone-nya. Jadi ini kotak drone-nya. Jadi ini bukan bawaan ya. Oke. Baiklah, langkah pertama ya kita buka dulu kotaknya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ini merupakan penampakan dari drone DJI Mavic R2S. Oke. Baiklah, saya akan bahas pada remote dulu ya. Saya akan bahas pada remote. Oke, terlihat di sini bentuk dari remote DJI Mavic R2S. Oke, baik, saya akan jelaskan dulu fitur-fitur yang ada pada remote ini. Yang pertama ini ada on off-nya. Jadi di sini tempat kita ngidupin dan matikan remote. Kemudian yang ini bisa digeser ya. Nah, jadi kalau bagian paling kiri ini adalah mode newbie atau mode pelannya. Kalau mode yang tengah ini mode normal. Kalau yang paling kanan ini mode sport. Kalau sport ini sensornya nggak aktif lagi ya. Kebanyakan kalau untuk yang paling kiri ini untuk sinematik, yang normal ini biasa untuk pemetaan segala macam. Nah, kemudian ada ini adalah RTH atau return to home. Nah, jadi fungsi pada tombol ini mereka pada saat kita pencet ini, drone akan kembali dengan sendirinya pada lokasi titik take off awal ya, atau take off pertama. Nah, kemudian ini ada joysticknya. Pada bagian sebelah kanan ini merupakan untuk kalau kita tarik ke atas itu drone akan maju. Kalau kita tarik ke bawah itu drone akan mundur. Kalau kita tarik ke kiri itu berarti drone akan bergerak ke arah kiri. Kalau kita tarik ke kanan, kebalik. Kalau kita tarik ke kiri, drone akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau kita tarik ke kanan, drone akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah ini, joystick yang sebelah kanannya, sebelah kiri, kalau kita tarik ke atas, drone akan naik. Nah, jadi kalau kita tarik ke bawah, drone akan turun. Kalau kita tarik ke kanan, drone akan berputar. Jadi nanti seperti ini, berputar seperti ini. Dia tidak bergerak, tetap di tempat, cuman berputar. Nah ini adalah tempat jepret foto. Nah, jadi ini bisa kita ganti ya, bisa kita ganti foto dan video nanti. Nah, kalau ini fungsi ini nanti mengarahkan kamera. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke kiri, itu kamera akan turun ke bawah. Kameranya akan turun, akan mengambil objek yang di bawah. Kalau sebelah kanan, kalau kita geser ke sebelah kanan, kamera akan naik ke atas seperti ini. Nah, jadi cara bukanya seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Tarik. Nah, oke. Nah, jadi ini ada kabel USB-nya, kabel USB untuk penyambung atau penghubung smartphone teman-teman pada remote controller nanti. Nah, oke. Kemudian di sini ada baterai drone. Baterai ini bisa kita cek ya. Nah, ada lampunya di sini. Nah, ini 3, baterainya 3. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Oke. Ini baterai drone-nya. Oke, baik. Kemudian kita langsung bahas ke drone-nya aja ya. Bahas ke drone-nya. Oke. Oke, jadi ini merupakan penampakan dari drone DJI Mavic R2S. Lihat di sini ada tulisannya. Oke. Ini. Cara bukanya gimana? Bukanya tinggal seperti ini, kita tarik seperti ini, tarik seperti ini. Kemudian bawahnya kita tarik seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ini sama seperti ini ya. Oke. Bawahnya seperti ini. Nah, oke. Ini saya akan bahas. Di sini
ada tempat penghubung, nanti bisa transfer data dari drone langsung ya. Ini udah terlihat ya. Ini oke. Nah, di sini drone Mavic ini ada 4 lampu. 1, 2, 3, 4. Ada sensornya 4 ya. Nah, lalu di sini sebelah sini ada tempat kita naruh SD card kita. SD card untuk, saya lupa naruh SD cardnya ya. Cara masukinnya tinggal kita buka dulu seperti ini. Kita buka ya. Ini ya. Terlihat ya. Nah, kemudian SD card ini nih, kita taruh seperti ini. Nih. Kita tekan ini sampai bunyi. Ini. Tuh, ada bunyi ya dikit ya. Nah, kemudian kita tutup lagi. Pastikan ya sudah terpasang dengan benar. Tutup. Oke. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian juga penting teman-teman, walaupun nanti drone-nya akan terbuka sendiri, akan lebih baik propeller ini kita kembangkan seperti ini. Kembang seperti ini. Kita tunggu kembangan seperti ini. Kembang seperti ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Oke, bagian yang terpenting itu di sini ada gimbal, sini ada pelindungnya juga. Jadi teman-teman jangan pernah sampai lupa untuk membuka pelindung gimbal sebelum teman-teman menghidupkan drone ya. Nah, jadi kita buka seperti ini. Bukanya sangat gampang, tinggal kita tekan ke bawah dikit, kemudian kita tarik. Tuh, tarik. Nah, tuh ya. Lebih seperti ini. Jadi teman-teman wajib pastikan pelindung gimbal udah kebuka ya tadi. Nah, oke, cara buka baterai dan pasang baterainya tinggal cara buka baterai Mavic ini. Ini kan ada 2 di sini nih. Ini 2. Ditekan seperti ini. Kemudian diangkat. Nah, kemudian diangkat seperti ini. Cara pasangnya gimana? Pasangnya tinggal nggak perlu ditekan ya, tinggal dipasang aja seperti ini. Nah, pastikan tuh seperti ini ya. Oke, pastikan terpasang dengan baik gitu. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke. Baiklah, di sini saya langsung hidupin ya. Ini. Oke. Cara ngidupinnya gimana? Di sini ada tombol baterai tadi. Caranya, teman-teman tinggal tekan 2 kali, cuman yang tekan yang kedua kalinya itu ditahan ya, seperti ini kurang lebih. 1, 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Gimbal akan bergerak. Nah, jadi ini gunanya kita buka di pelindung gimbal. Oke. Nah, terlihat ya lampunya 4. Ini. Oke. Nah, kemudian kita juga langsung menghubungkan smartphone kita pada remote controller. Caranya gimana? Kalau saya cara gampangnya, teman-teman masukin dulu HP ini terlebih dahulu di sini, nah di sini. Kemudian pada di belakang ini, yang belakang ini, masukin jari 3 sini. Jadi ditarik seperti ini, tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, tarik langsung, udah. Dan gampang ya. Nah, kemudian ini yang tadi disambungin ke HP Android atau iOS kalian. Oke, baik, di sini saya akan mengajarkan cara ngidupin remote, sama kayak ngidupin baterai tadi, ngidupin drone. Tekan 2 kali, yang terakhirnya ditahan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke. Oh, jadi aplikasi yang dibutuhkan yaitu Digifly ya. Oke, nanti ada otomatis langsung seperti ini. Kalau teman-teman oke, ini. Oke. Nah, jadi nanti langsung masuk ke dalam aplikasinya kalau teman-teman udah klik OK gitu. Terlihat seperti ini ya. Oke. Jadi ini penampakan di dalam aplikasinya. Nah, ini terlihat kamera pada drone-nya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan bahas dulu terlebih dahulu yang di dalam aplikasi ini. Nah, jadi kalau di sini ini ada menu-menunya ya. Jadi kalau misalnya mau foto ada di sini. Nah, video di sini. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Nah, jadi ini juga oke. Yang di sini, yang titik 3 ini
bisa teman-teman klik pelajari. Nah, ini bypass brake. Ini kalau ditarik ya, ini kalau brake ini masih berhenti dia. Kalau ada mau nabrak pohon karena ada sensornya, ketika mati dia tidak akan mau berhenti. Oke, sadar RTH. Nah, jadi ini RTH tadi. Misal kita bikin RTH di 100 meter, 110, 115 misal. Nah, kita terbang pada ketinggian 50 meter. Nah, jadi drone itu akan naik dulu ke ketinggian 115, baru mereka akan balik kepada titik awal tadi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, jika teman-teman terbang ketinggian 120, maka drone akan turun dulu di ketinggian 115. Oke. Maksimal, oke. Berarti kurang lebih ya. Kemudian di sini ada kendali. Oke, di sini ada satuannya metrik per second standar. Oke, seperti ini. Nah, gimbal, mode VV. Oke. Dan kamera ini ada MP4 normal. Oke ya. Oh, formatnya seperti ini. Samakan saja. Oke. Transmisi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini sebelum penerbangan peraturannya baiknya, alangkah baiknya sinyal satelit itu minimal 11 ya. Di sini masih 10 karena di sini ruangannya masih sedikit tertutup ya, jadi tidak di lapangan terbuka gitu. Jadi teman-teman kalau mau menerbangkan disarankan di lapangan terbuka. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk di sini nih kan ada tulisan H ini. Nah, jadi ini bersangkutan sama RTH tadi. Nah, jadi drone akan balik ke titik H ini atau home point-nya. Oke. Jadi pastikan dulu udah ada H ini, nanti pada di sini di Android kita, di smartphone kita akan berbunyi nanti home point connected. Artinya home point udah kebaca gitu sama kedetek sama GPS sama drone-nya. Oke. Nah, jadi pada ini yang ada 0 ini. Nah, jadi 0 ini merupakan ketinggiannya. Nah, jadi teman-teman ingin mengetahui ketinggian drone teman-teman tinggal lihat di sini nih. Kira-kira berapa ketinggiannya. Nah, kemudian bawahnya ini merupakan jarak antara kita sama drone kita. Nah, kalau di sini ada penyimpanan. Oke, di sini seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Nah, jadi ini ada baterai 74. Oke, satelit. Jadi saya akan coba hidupin drone-nya. Oke. Baik, cara ngidupinnya gimana? Jadi teman-teman tinggal tarik stick di sini, tarik ke bawah seperti ini. Oke, tarik. Oke. Kemudian ini tinggal sesuai tadi, yang ini ke atas ya. Berarti tinggal ditarik ke atas seperti ini. Lalu seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ke atas. Nah. Jadi ini bisa teman-teman lihat langsung di sini. Jadi saya tarik ke atas seperti ini, dan akan naik ke atas. Kemudian ke bawah. Oke. Kemudian pada sebelah kanan ini, sebelah kanan, ayo drone akan berputar seperti ini. Nah, berputar seperti ini, berputar. Kalau saya tarik sebelah kiri, drone akan berputar sebelah kiri. Oke. Jadi ini. Jadi saya akan coba terbangkan ini ya, supaya lebih aman juga. Terbangkan. Nah, jadi teman-teman juga lihat di sini, di sini. Jadi ketika saya mengarahkan ini ke geser ke kiri, kamera akan turun seperti ini. Nah, turun. Kemudian jika saya arahkan ke atas, kamera akan naik. Oke, jadi saya akan naikkan terlebih dulu. Jadi kita akan mencontohkan nanti pengambilan foto dan video. Oke, naikkan. Nah. Oke, seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, jadi kalau ngambil foto atau video, di sini masih format video ya. Jadi kalau kita tekan yang belakang ini, nah, maka otomatis akan ambil sendiri ya. Walaupun bisa kita tekan manual seperti ini. Nah, cuma ini memudahkan kita. Nah, kalau kita pilih ini akan mengganti pada format foto seperti ini. Kita tekan seperti ini. Nah, ini kan foto. Cara ngambil fotonya tinggal kita tekan di belakangnya. Nanti akan berbunyi ya seperti ini. Tekan. Nah, seperti itu. Itu mengambil foto dan video. Pengambilan foto dan video. Bisa juga kita ngambil manual. Saya tekan aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini terlihat ya. Misalnya kita naikkan ke atas.
Di sini kan 19 meter, kenaikan ke atas otomatis bakal naik. Nah, ketinggian 25 meter, 28 meter. Nah, seperti itu. Ini jarak. Ini kita contoh majuin ya. Ini jadi saya contoh majuin di sini. Jaraknya pasti bakal menjauh sama kita. Nah, seperti ini. Nah, jaraknya menjauh, kita mundurin seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi untuk RTH, saya akan mencontohkan RTH. Tadi kan kita setting RTH pada ketinggian 115. Nah, caranya kita tekan 2 kali seperti ini. Seperti ini, kurang lebih. 1, 2. Sampai berbunyi nanti. Ini. Ada tulisan return to home. Nah, oke. Nah. Landing. Nah, seperti ini. Oh, jadi saya tadi belum men-setting ya. Jadi otomatis pada ketinggian saya sekarang. Nah, turunkan turun. Cara batalnya tinggal di X saja. Oke, seperti ini. X. Nah, maka RTH-nya akan batal gitu. Nah, baik. Cara menurunkannya gimana? Menurunkannya sangat gampang. Ini ada turun ini. Jadi kalau saran saya lebih baik waktu turun itu kita ngambilnya pakai tangan gitu. Jadi untuk mengurangi debu-debu yang kena waktu baling-balingnya itu mendekat ke tanah gitu. Caranya seperti ini. Saya turunkan. Kita lihat juga drone-nya di mana. Oke, ini ya. Kemudian tangan kita kemudian tarik tahan ke bawah seperti ini. Nah, drone akan mati dengan sendirinya. Oke. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya video tutorial penerbangan drone untuk pemula dari saya. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga berkembang lebih lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.